Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Aditya Kencana, NPM 055. Dan saya Purnomo NPM 060. Di sini kami akan menjelaskan tentang replikasi master to master menggunakan XAMPP dan PHP MyAdmin. Eh, Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah pengecekan IP. Kalian bisa mengecek IP di masing-masing device, lalu mencoba ping. Ini IP saya dan ini adalah IP teman saya. Nah, di sini reply from berarti artinya IP sudah terhubung atau dalam satu jaringan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kalian mengkonfigurasi Windows Firewall. Nah, di sini kalian perlu menambahkan MySQL port dengan local port yaitu 3306. Selanjutnya kalian bisa mengedit file my.ini yang bisa kalian temukan di XAMPP, MySQL, bin, lalu cari my.ini. Yang perlu kalian ubah yaitu, nah, untuk di device saya yaitu device pertama, dari sini ada log bin MySQL bin server. Nah, server ID-nya 2, lalu auto increment-nya 2, auto increment offset-nya 1, dan bin address-nya dibuat 000. Nah, cukup ini saja. Setelah itu kalian bisa mematikan dulu Windows Firewall-nya dengan ke sini, lalu turn off di OK. Kemudian jangan lupa aktifkan Apache dan MySQL. Lalu langsung saja buka shell-nya. Nah, langkah pertama yaitu kita akan membuat user replikasi dengan IP device kedua. Kita membuat ini di device pertama ya. Ini masih di device pertama. Notify by ini adalah password yang saya pakai 12345. Di sini ada Grand Replication Slave itu untuk menghubungkan server, menjadikannya satu server dan dilakukan juga di device kedua. Di sini ada flash privilege yaitu untuk memberikan privilege ke device kedua supaya bisa melakukan aktivitas CRUD di eh, MySQL atau database yang kita buat. Lalu di sini ada show master status untuk mengetahui file dan positionnya. Di sini saya ingin merubah dengan yang dengan file dan posisi yang baru, yaitu dengan menggunakan flash log, lalu kembali menggunakan show master status. Nah, sekarang ini berubah menjadi 005 dan posisinya menjadi 385. Ini kita gunakan di nanti di device kedua, di device teman saya. Kita masukkan saja codingannya itu sudah tadi saya buat. Nah, ini kita masukkan saja. Lalu start slave. Nah, ini karena saya salah melakukan codingan, jadi hasilnya berantakan gini. Nah, ini harusnya ada slash G. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, tapi karena ini saya salah dan error, di sini terjadi error, saya stop. Lalu saya mengganti dulu ke
change to master log file-nya disesuaikan lagi dengan device kedua, yaitu 10 dan 401. Saya start kembali dan kita cek, ya akhirnya slave IO running yes dan slave SQL running yes. Dengan begini maka ini sudah terhubung. Akan dilanjutkan oleh teman saya, dijelaskan di device keduanya. Oke. Oke, di sini akan dilanjut dari device 2. Yang pertama itu kita harus tes ping dulu. Di sini muncul yaitu alamat IP dari device 2. Setelah itu kita melakukan ping yaitu menuju ke IP alamat device 1. Setelah berhasil yaitu muncul seperti ini. Reply from bla bla bla. Selanjutnya kita ke file my.ini ini yang berbeda dari device 2 yaitu server ID sama dengan 3. Dan mungkin ini yang berbeda juga yaitu auto increment offset 2-nya juga berbeda. Mungkin itu saja dari yang file my.ini. Setelah itu dari device 2 melakukan create user replikasi juga, yaitu untuk menuju ke IP di device 1. Setelah berhasil yaitu melakukan grant replication slave untuk mereplikasi juga ke device 1. Setelah berhasil melakukan flash privilege. Setelah itu melakukan atau menampilkan master status. Nah, di sini master status dari device 2 yaitu file itu 9 dan positionnya 1626. Selanjutnya setelah itu kita menukar master. Nah, di sini master hostnya itu punya device 1 dengan alamat ini 221. Setelah berhasil flash. Jadi flash ini melakukan untuk mereset show master status. Nah, setelah itu muncul lagi yang baru. Jadi kita stop slave dulu. Habis itu menukar lagi master log file dengan nomor 5 itu, terus master log post 385. Terus kita start lagi, start slave. Dan berhasil dengan slave running yes, slave SQL running yes. Jadi kedua device ini sudah terhubung. Oke, di sini dari device 2, di sini saya akan membuat database baru. Nah, di sini kita akan membuat nama database perpustakaan. Di sini kita buat. Nah, setelah database terbuat, di sini saya akan membuat tabel. Oke, untuk tabel ya, di sini saya udah mencatat di sebuah notepad. Nah, yang pertama itu ada tabel anggota. Di sini saya salin aja. Jadi di isi tabel itu ada ID anggota, nama dan alamat. Ada. Nah, maaf tadi ada sedikit kendala. Sini tabel anggota sudah muncul. Langsung membuat tabel buku.
Di dalam isi tabel buku itu ada ID buku, judul penulis, dan stok. Nah, di sini tabel buku sudah terbuat. Yang terakhir itu ada tabel peminjaman. Di tabel peminjaman ini, yaitu ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan kita buat. Nah, di sini ketiga tabel sudah muncul, yaitu sudah terbuat, ada anggota, buku, dan peminjam. Mungkin akan dilanjut oleh device 1. Oke, kita lanjut. Kita tes dulu apakah di perpustakaan ini sudah ada refresh. Oke, tampil ya guys, anggota, buku, dan peminjaman. Lalu kita cek saja, lalu kita tambahkan query selanjutnya untuk menambahkan isi dari tabel yang sudah ada. Kita tambahkan. Nah, lalu kita kirim. Ini untuk menambahkan insert to anggota. Lalu kita menambahkan tabel untuk buku, yaitu ada 4 buah buku yang kita tambahkan. Kita kirim langsung, berhasil. Kita tambahkan lagi, untuk tabel peminjaman. Lalu kita kirim. Setelah itu berhasil ya. Nah, terlihat ada isi dari tabelnya. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya inner join atau konfigurasi inner join. Query-nya yaitu sebagai berikut ini, sudah saya masukkan, tinggal saya run di sini, salin saja. Lalu kirim. Nah, di sini akan terlihat nama anggota, judul buku, dan tanggal peminjaman dan tanggal kembali bukunya. Lalu kita akan menambahkan lagi trigger, yaitu sebagai berikut ininya. Query-nya. Lalu kita kirim. Yang pertama itu tadi kita melakukan insert table, dan yang kedua inner join untuk menampilkan data peminjaman beserta nama anggota dan judul buku. Dan yang kedua ini trigger untuk mengurangi stok buku secara otomatis setelah bukunya dipinjam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di device kedua. Oke, tadi dari device 1 telah melakukan atau menambahkan isi dari tabel anggota, buku, dan peminjaman. Nah, di sini kita akan merefresh apakah masuk atau tidak. Nah, kita akan cek di sini di tabel anggota. Nah, di sini sudah masuk ya. Dan juga tadi di device 1 telah melakukan perintah, yaitu seperti inner join dan lain-lain. Di sini ada anggota, ada buku, ada peminjaman.
Selanjutnya, nah di sini saya akan melakukan perintah storage procedure. Di sini saya sudah menyiapkan perintahnya. Jadi saya tinggal salin saja. Setelah itu saya akan mengirim. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, jadi ini hasil dari storage procedure, yaitu untuk menampilkan buku yang dipinjam oleh anggota tertentu. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke perintah berikutnya, yaitu ada perintah view. Sini saya salin saja. Langsung kita copy paste. Nah, ini sudah berhasil. Ini output view. Jadi view itu untuk menyimpan query gabungan sebagai tampilan tetap. Lanjut, perintah selanjutnya yaitu index. Langsung saya kirim. Sini sudah berhasil, yaitu untuk mempercepat pencarian buku berdasarkan judul. Kita lanjut. Perintah selanjutnya yaitu check constraint. Copy paste. Nah, perintah check content ini untuk memastikan stok buku tidak negatif. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh device 1. Oke, selanjutnya kita akan mengecek yang sudah teman kita buat di device kedua. Di sini ada tabel view yang telah dikonfigurasi sebelumnya oleh device sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengecek trigger berhasil dibuat atau tidak, yaitu dengan menggunakan query ini, insert into. Kita akan meminjam dengan buku kode 101. Apakah akan berkurang? Kita kirim, lalu kita cek ID buku lagi. Nah, stoknya berkurang, yang tadinya 4 menjadi 3, berarti menandakan cek trigger berhasil. Lalu selanjutnya yang akan kita jalankan yaitu untuk mengecek store procedure, itu dengan call tampilkan pinjam. Kita kirim buku yang dipinjam, terlihat ya guys, dipinjam, tanggal dipinjam dan tanggal kembalinya. Selanjutnya kita akan cek indeks, yaitu dengan mengecek buku, lalu ke tab struktur, lalu cari apakah indeks judul ada. Berarti maka indeks berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kita akan mengecek constraint, mencegah data yang tidak valid, yaitu dengan cara insert into. Nah, ini kita salin saja, lalu lanjut masukkan ke SQL, lalu kita kirim. Nah, constraint
Negative failed. Itu artinya berhasil. Karena stok kurang dari 0. Lalu dilanjutkan dengan yang tadi terakhir ya, view. Nah, yang view itu sudah ada dan terkonfigurasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.